Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reval Aprian dari kelompok 10 yang membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu studi kasus yang saya bawakan itu adalah tentang konsep pendidikan dan perguruan taman siswa. Nah, kita akan lihat sedikit video dari konsep pendidikan dan perguruan taman siswa ini. Pendidikan di suatu negara merupakan bagian terpenting dari poros perkembangan peradaban. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari belenggu pembodohan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Berbicara tentang perjuangan di dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting yang akan kita ulas dalam video ini. Tokoh pendidikan yang kita bahas adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Mulanya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang politikus. Perjalanan politiknya mempertemukan dia dengan gagasan pendidikan dari dua orang ini. Kedua gagasan dari tokoh ini menjadi dasar berpikir serta pondasi untuk pengembangan perguruan taman siswa. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialisme menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Nah, dari cuplikan video tadi yang ditampilkan ada latar belakangnya, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ajar, taman siswa menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat membentuk karakter siswa berlandaskan budaya bangsa. Nah, salah satu tujuannya itu adalah mempercepat kemerdekaan yang sejak lama dicita-citakan kaum nasionalis. Terus juga, perguruan taman siswa ini memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat. Nah, unsur dari Patrap Triloka ini yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah ada tiga, yaitu yang pertama Ingarso Sungtolodo, yang artinya ketika di depan dia memberikan teladan bagi anggota-anggotanya. Lalu yang kedua Imadio Mangunkarso, yang artinya ketika di tengah dia membangun karso atau semangat. Lalu yang terakhir ada Tuturi Handayani, yaitu ketika di belakang dia memberikan dukungan agar anggota-anggotanya ini tuh dapat bangkit kembali gitu. Nah, terus sedangkan konsep selanjutnya itu yaitu tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan ini tuh ada tiga, yaitu pertama adalah pendidikan keluarga, lalu yang kedua adalah pendidikan dalam perguruan, dan yang ketiga itu adalah pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Nah, kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang orang-orang yang berkepentingan, yaitu ada orang tua, ada tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak-anak, dan pemuda itu bisa bersatu. Nah, dengan satu paham ini, sehingga sistem tripusat pendidikan itu akan tercapai. Lalu di sini ada beberapa input masalah, yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari didirikannya taman siswa? Yang kedua, ada mengapa tripusat pendidikan dapat menjadi konsep yang penting dalam aspek pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana gambaran seorang pemimpin yang ideal bagi Ki Hajar Dewantara. Nah, proses penyelesaian masalahnya itu, yang pertama, taman siswa didirikan pertama kali dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan yang telah lama diimpikan para kaum nasionalis. Nah, kaum nasionalis ini melakukan berbagai cara agar kemerdekaan atas tanah airnya dapat terwujud, salah satunya dengan mendirikan sekolah taman siswa untuk para rakyat
yang tidak bisa mengampu pendidikan pada saat itu. Lalu yang kedua, dari pusat pendidikan memiliki penjelasan, yaitu satu, pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan yang ketiga itu adalah pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Nah, yang mana setiap dari poin-poin tersebut memiliki peran dan manfaatnya masing-masing yang wajib untuk hadir sebagai konsep pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga, agar terlahir pemimpin yang diidealkan Ki Hajar Dewantara, para calon pemimpin tersebut harus lebih dulu memiliki karakter seperti Patrap Triloka, yaitu yang berkarakter Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Lalu, ada pula output masalahnya. Nah, yang pertama, dengan berdirinya sekolah taman siswa, banyak rakyat yang akhirnya mendapatkan pengetahuan dan pemikiran yang lebih matang dan rasa rasionalisme dan nasionalisme yang menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir. Nah, dengan hadirnya pola pikir ini, barulah yang mendukung tujuan awal dari didirikannya sekolah taman siswa. Nah, yang kedua, adanya konsep dari pusat pendidikan yang menjadi acuan dan hal yang penting untuk diketahui setiap manusia. Nah, konsep pendidikan sangatlah luas dan selalu berada di sekitar kita. Nah, dengan hadirnya dari pusat pendidikan ini, hal tersebut tuh dapat menjadi lebih terarah, lebih terstruktur, dan agar mudah dipahami setiap orang. Nah, yang ketiga, unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru lah yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang dapat memimpin tanah air dengan cara yang ideal dan sejahtera bagi bangsa dan negaranya. Terus, seorang guru memiliki peran penting dalam konsep pendidikan dan masa depan suatu bangsa. Nah, ada pula feedback yang kita dapatkan, yaitu pertama adalah peningkatan rasa nasionalisme dan rasionalisme yang kuat di antara orang rakyat-rakyat yang pada akhirnya itu dapat membantu mempercepat tujuan dari berdirinya sekolah taman siswa pada saat itu. Nah, tokoh-tokoh yang kritis pada saat itu juga ikut terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa agar tanah air yang dicintainya dapat memperoleh kemerdekaan lahir dan batin. Lalu yang kedua, terwujudnya konsep pendidikan Tripusat Tripusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, ketika para pemimpin yang didiakan Ki Hajar Dewantara ini di masa depan akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah suatu bangsa yang memiliki seorang pemimpin yang ideal niscaya akan sejahtera dan mengalami peningkatan ke arah yang positif. Nah, pemimpin yang ideal akan lebih memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya ketimbang ambisi dan ego pribadinya. Nah, oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara ingin menciptakan pemimpin yang ideal dengan cara menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan terjangkau bagi setiap orang lewat sekolah yang didirikannya, yaitu sekolah taman siswa. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.